Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali bersama saya dan Pak Kiai Misbah di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah komentar dari subscriber atas nama Anissa Ainun. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten, saya dari Tegal mau bertanya. Di daerah saya ketika sholat sunnah taraweh itu ada yang dilakukan 4 rakaat 1 kali salam. Lantas bagaimana hukumnya Pak Kiai? Terima kasih. Sholat taraweh itu ada yang 4 rakaat 1 salaman. 4 rakaat 1 salaman berarti 8 rakaat. Sebelum witir ada ceramah biasanya di situ. Setelah ceramah agama, ceramah nasihat ya. Kemudian witir 3 kali. Itu ada dalilnya. Di lingkungan kita ada lagi yang 23 rakaat. Jadi semuanya sah. Monggo, enggak jadi masalah. Yang kadang-kadang jadi masalah itu karena sama-sama tidak mengertinya. Sama-sama merasa paling baik, merasa paling benar, sehingga terjadi kontradiksi, terjadi debat kusir tanpa dasar disiplin ilmu. Padahal mohon maaf, kalau kita melihat tujuan Islam yang sesungguhnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di situ ya. Wa ma arsalnaka, tidak semata-mata aku utus kamu Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Memang baginda Nabi enggak pernah menyontohkan sholat tarawih full, enggak pernah. Sebab apa? Baginda Nabi itu khawatir barangkali nanti akan diwajibkan sholat tarawih itu. Baginda Nabi menyontohkannya ya seperti itu. Dan baginda Nabi di malam-malam Ramadan atau di malam-malam selain Ramadan ya sholatnya seperti itu. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat. Tapi mungkinkah kita mampu mencontoh seperti itu? 4 rakaat itu panjang qiraahnya, masya Allah, luar biasa. Di situ di Bulughul Maram juga disebutkan betapa indahnya, betapa bagusnya itu. Betapa bagusnya sholat Rasulullah yang 4 rakaat itu. Jadi misalkan mau tarawih yang 4 rakaat, monggo. Mau tarawih yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, monggo. Coba kita belajar kita belajar menghormati pendapat orang lain. Karena sebetulnya ketika kita menyatukan visi misi dalam Islam kita, kemudian kita hadapi dengan 6 disiplin, itu insya Allah diterangkan di ayat 45 surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ayat ini ada 6 disiplin: disiplin akal, disiplin ilmu, disiplin paham, disiplin keyakinan, disiplin agama, dan disiplin wahyu. Jadi di sini utlu, bacalah. Orang itu bisa membaca dengan baik ketika orang itu menggunakan akal yang sehat. Nah, akal yang sehat itu akal yang seperti apa? Al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu dalam nafsu yang sehat pula. Lah nafsu yang sehat apa? Nafsu mulhimah, takwa, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Artinya ketika ada 2 sa'il dan mas'ul anhu,
Dua orang yang sedang menyatukan visi dan misi, disiplin yang pertama adalah disiplin akal sehat. Artinya disiplin akal yang dioperasikan oleh nafsu positif, bukan dioperasikan oleh nafsu negatif. Coba disatukan visi dan misinya. Kemudian akal ini untuk berpikir yang dioperasikan oleh nafsu, misalkan mulhimah taqwa, kan berarti sudah positif, awalnya sudah positif. Ketika akal ini dioperasikan oleh nafsu yang positif, maka akan temuan-temuannya positif. Begitu juga sebaliknya, kalau akal itu sudah dioperasikan oleh nafsu mulhimah fujur, nafsu amarah, maka temuannya tidak akan ada yang bagus. Contoh misalkan kayak saya itu sudah ingin mengalahkan Ustadz Amar misalkan, itu berarti sudah suudzon. Ini bisa tidak bisa saya harus mengalahkan Ustadz Amar. Berarti sudah akal ini sudah dioperasikan oleh nafsu yang negatif. Maka temuannya tidak ada yang bagus. Pasti saya suudzon terus sama Ustadz Amar. Karena berawal dari akal yang dioperasikan oleh nafsu yang negatif. Jadi pertama kalau kita mau temu ilmiah, mau diskusi, mau musyawarah, satukan dulu akal kita dioperasikan oleh nafsu yang baik apa yang buruk. Itu yang pertama. Utlu ma uhiya ilaika, ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Ini minal kitabi nanti tafsirnya, nanti penjelasannya. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Orang itu bisa mendirikan sholat dengan baik. Itu ketika orang itu punya ilmu. Ada ilmunya, belajar syariat, belajar fikih sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz. Itu nanti bagus sholatnya. Aliasnya apa? Berarti pertama tadi utlu membaca bisa dengan baik karena disiplin akalnya dioperasikan oleh nafsu positif. Yang kedua, wa aqimis sholat, bisa mendirikan sholat itu dengan baik karena punya ilmu, artinya punya disiplin ilmu. Wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini perlu kita pahami. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita perlu memahami bahwa sholat itu pada hakikatnya betul-betul mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Itu perlu kita memahami yang sesungguhnya. Yakni kita perlu ada disiplin paham di sini. Paham yang universal tentunya, bukan paham sektoral, tapi paham universal dari sisi manapun. Berarti yang ketiga, disiplin paham. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu akbarul ibadah. Kita dalam memahami qadiyah ini adalah harus punya keyakinan. Sebab ibadah itu tanpa dasar keyakinan nonsen, tidak akan diterima oleh Allah. Qadiyah wala dzikrullahi akbar berarti kita simpulkan disiplin yakin. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah ini berarti melakukan apapun itu harus ada disiplinnya melalui agama masing-masing. Orang berbuat baik itu karena mengikuti ajaran agamanya. Nah, dari situ wallahu ya'lamu ma tasnaun, ini kita harus disiplin agama. Silakan agamanya apa saja, monggo, wong punya pedoman kok. Kemudian ma'uhiya ilaika, yang keenam itu adalah disiplin wahyu. Agama yang baik dan benar itu ada wahyunya dari Allah. Jadi dari disiplin akal, disiplin ilmu, disiplin paham, disiplin keyakinan, disiplin agama, dan disiplin wahyu. Dengan 6 disiplin ini, maka kita tidak akan ada pertentangan. Justru akan jalan beriringan. Jadi tarawih yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat untuk witir, monggo.
Sholat tarawih yang 2 rakaat salam nanti diakhiri 2 rakaat dan witirnya 1 rakaat. Ya monggo, ada dalilnya kok, semuanya ada. Insya Allah kita bisa beriringan. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Demikianlah penjelasan dari beliau mengenai pertanyaan dari subscriber. Semoga bisa kita pahami dan istiqomah serta bermanfaat untuk kita semua. Saya Amar Maulana dan beliau Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.